Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izminada dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan S1 kelas B Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya di sini akan menyampaikan sedikit uraian materi tentang bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia dan fungsinya, kalimat dalam bahasa Indonesia, seluk-beluk kalimat bahasa Indonesia, dan mengenali fungtor-fungtor kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia baku. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata, aturan, dan ejaan kaidah bahasa Indonesia sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan dengan pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum. Selain itu ada juga pengertian bahwa bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai setidaknya satu varietas standar. Menurut definisi ini, bahasa baku merujuk kepada keseluruhan bahasa itu, bukan kepada bentuk bakunya sendiri. Contoh bahasa baku apotek, tidak bakunya apotik. Yang selanjutnya, bahasa Indonesia dan fungsinya. Bahasa sering diartikan oleh sebagai alat komunikasi. Pengertian yang demikian itu sebenarnya merupakan pengertian yang dirancukan dengan fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, alat pengungkap perasaan, dan alat pengungkap pikiran. Sebagai alat komunikasi, bahasa bermanfaat untuk menghubungkan orang satu dengan orang lain dalam berinteraksi sosial. Pengertian orang tentang bahasa sangat beraneka ragam, tergantung kepada teori apa yang dipakai. Setiap teori mempunyai definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda atau lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang bersifat arbitrer dan konvensional. Bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistematik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem dan subsistem berkaitan dengan ciri tanda. Bahasa pada dasarnya merupakan paduan antara dua unsur yang signifi dan signifikan. Signifi adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda yang berupa konsep di dalam benak si penutur. Signifikan adalah unsur bahasa yang merupakan wujud fisik atau yang berupa tanda ujar. Dapat disimpulkan pula bahwa bahasa adalah suatu sistem. Bahasa merupakan rangkaian dari berbagai komponen sehingga membentuk totalitas. Berbagai komponen yang dimaksud adalah tanda yang berbentuk kata, kalimat, intonasi, dan ekspresi. Selanjutnya, kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian. Dua pengertian ini mengacu pada konsep bahasa itu sendiri, sebab bagaimanapun juga kalimat merupakan bagian dari bahasa. Karena bahasa itu mempunyai dua pengertian, yakni bahasa dalam bentuk primer dan bahasa dalam bentuk sekunder, maka pengertian kalimat juga mempunyai dua pengertian. Dalam bentuk primer atau lisan, kalimat adalah suatu gramatikal yang mengungkapkan pikiran yang utuh dalam wujud lisan. Kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegahnya terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Dalam wujud sekunder atau tulisan, kalimat adalah satu gramatikal tulis yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. Kalimat merupakan satu dasar wacana, artinya wacana hanya untuk terbentuk jika ada dua kalimat atau lebih yang letaknya berurutan dan berdasarkan kaidah kewacanaan. Setiap tuturan berupa kata
atau untaian kata yang memiliki ciri yang disebut atas pada suatu wacana atau teks berstatus kalimat. Adapun bagian-bagian dari kalimat yaitu kalimat dan klausa. Kalimat dalam banyak hal tidak berada di klausa kecuali dalam hal intonasi akhir atau tanda baca yang menjadi ciri kalimat yang telah dibicarakan di atas. Konstitusi kalimat yaitu kalimat berkonstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Unsur wajib dan unsur tak wajib kalimat minimal terdiri atas unsur predikat atau unsur subjek. Kedua unsur kalimat itu merupakan unsur yang kehadirannya selalu wajib. Keserasian unsur-unsur kalimat penggabung dua kata atau lebih dalam satu kalimat menuntut adanya keserasian di antara unsur-unsur tersebut, baik dari segi makna maupun dari segi bentuk. Keserasian unsur-unsur kalimat berikut tidak akan dikemukakan dari kedua segi tersebut, yakni keserasian makna dan keserasian bentuk. Selanjutnya, seluk-beluk bentuk kalimat bahasa Indonesia dan mengenali fungtor. Bahasa itu terdiri dari dua lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis arti yang dinyatakan oleh bentuk itu. Oleh karena itu, pembagian kalimat pun didasarkan pada lapis bentuk, lapis arti, makna atau makna. Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dirinci atas kalimat mayor dan kalimat minor. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat berita, tanya, perintah, seru, dan emfatik. Kalimat mayor tersebut dapat dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal dibedakan lagi atas kalimat yang berpredikat verbal yang berpredikat nominal. Kalimat majemuk juga dapat dibedakan atas kalimat majemuk secara setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang terakhir, mengenali fungtornya. Fungtor adalah bagian kalimat yang mendukung fungsi tertentu, subjek, predikat, objek, keterangan, dan perlengkapan. Demikian keefektifan kalimat tidak selalu tersusun. Susunan fungtor yang bervariasi tidak akan membuat kalimat terkesan kaku. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berikut. SP. Pola ini menghitung pola kalimat yang dasar dan sederhana. Contoh: ayah, S bekerja, P subjek dan predikat. Pola ini terhitung pada pola kalimat yang paling dasar dan sederhana. Contohnya: ayah subjek, bekerja predikat, subjek predikat objek. Yang kedua, subjek predikat objek. Pola yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif, aktif, transitif, dan kalimat aktif transitif. Contohnya: ibu menanak nasi, subjek, ibu, predikat, menanak, objek, subjek, predikat, subjek, perlengkapan. Pola ini terdiri dari atas subjek, predikat, dan perlengkapan. Biasanya pola digunakan dalam contohnya: tubuh berlumuran keringat, subjek tubuhnya, predikat berlumuran, perlengkapan keringat. Subjek, predikat, keterangan merupakan pola yang terdiri atas subjek, predikat, dan keterangan. Pola ini biasanya dapat dijumpai pada kalimat deklaratif, aktif, intransitif, dan kalimat aktif intransitif. Contohnya: anak-anak bermain di lapangan. Subjek, anak-anak, predikat, bermain, keterangan, di lapangan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal masyarakat. Contohnya: ibu membeli sayur di pasar tradisional. Subjek, ibu, predikat, membeli, objek, sayur, keterangan, di pasar tradisional. Selanjutnya, subjek, predikat, objek, pelengkapan. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya: ibu membelikan adik pakaian baru. Subjek ibu, subjek ibu, predikat pembelian, objek adik, pelengkapan pakaian. Yang selanjutnya, subjek, predikat, pelengkapan keterangan adalah pola yang terdiri atas subjek, predikat, pelengkapan keterangan. Contohnya: tubuh berlumuran keringat karena bekerja keras seharian. Subjek tubuhnya, predikat berlumuran, pelengkap keringat, keterangan karena bekerja keras seharian. Yang terakhir, subjek, predikat, objek,